Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Purwastu, kali ini berjumpa lagi dengan saya Budila dalam Purwastu Talks, inspirasi di setiap cerita. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang merupakan salah satu murid kita di SDN Purwantoro 1. Ada Adiba dan juga Ibunda tercinta. Assalamualaikum Mbak Adiba. Salam, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Umi. Ya, gimana kabarnya hari ini, sehat semua? sehat. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita mau tanya-tanya sedikit nih tentang kegiatan Mbak Adiba, baik di sekolah maupun di luar sekolah bersama dengan Umi. Boleh ya? Boleh? Oke. Boleh nggak Mbak Adiba? Boleh. Boleh banget ya. Kita sharing ilmu, sharing pengalaman juga di sini. Nah, ini pertanyaan pertama nih buat Mbak Adiba. Mbak Adiba, hobinya Mbak Adiba itu apa aja sih? Berenang. Berenang ya. Ada nggak selain berenang Mbak Adiba? Selain itu. Enggak. Sejauh ini yang paling ini ya, renang ya. Ya. Renang. Wow, keren banget. Sudah sejauh mana ini renangnya? Sampai berapa kilo yang paling ini apa namanya? Paling panjang rutenya? 5.000. 5.000. Wow, keren banget ya Allah. Saya tuh mah ya malah nggak bisa sebenarnya renang. Kok bisa nih Mbak Adima, mulai umur berapa sih, Mama? Kalau boleh tahu? Eh, Mulai suka renang itu umur 4 tahun ya. 4 tahun, Masya Allah, luar biasa sekali. 4 tahun saya masih ngapain ya, Mbak Adima? Gimana Ma ceritanya kok awalnya tiba-tiba jadi suka renang gitu, gimana Ma? Kebetulan kan kita sekeluarga itu hobinya ini ya, bermain di air ya. Oh gitu. Kalau kakaknya kan sudah ikut renang dulu, Iya. dua kakaknya Dua yang kakaknya ya Mama cowok ya? itu. Iya. Pas kita nganter latihan, otomatis kan Mbak Adibanya kan ikut nih. Eh, Iya. Ya dia cuman ini aja sih. Pertamanya nyemplung-nyemplung aja. Oh Terus gitu. lama-lama itu ya udah ditanyai kan ada kakaknya juga yang atlet taekwondo. Oke. Eh, Terus ditanya mau apa? Mau ikut renang apa mau ikut taekwondo kan? Iya. Pilihannya kan gitu. Iya. Terus dia bilangnya ikut renang aja kayak Mazda kan, Oh Mazda gitu. kakaknya Yang yang pertama, nomor Mama. satu. Oh Ya iya. udah akhirnya ya ikut latihan tapi belum sama klub, masih ya latihan-latihan biasa. Masih latihan mandiri gitu ya, Mama Iya, ya. Sampai akhirnya masuk klub iya. gitu ya. Masuk klub itu udah latihan rutin itu dia umur 5 tahun. Oke, Nah lima itu udah tahun. mulai sama coachnya. Oh gitu. Ini mungkin sekedar ini ya, Ma ya, pengetahuan untuk kita semua ya. Kalau misalkan mau masuk klub itu minimal usia berapa sih, Ma? Eh Tergantung ini ya, tergantung dari masing-masing klub ya. Oh gitu. Jadi Ada punya dia, peraturannya sendiri-sendiri ya, iya, Mama ya. ada yang Oh, ada oke. usia dini kayak semacam kalau kita PAUD itu ya. Iya. Ada yang mulai 4, ada yang 5 gitu. Tapi biasanya rata-rata itu di usia 5-6 tahun ya. Di Lima saat enam anak tahun ya. sudah mulai bisa mandiri biasanya gitu. Kalau 4 itu kan memang harus benar-benar Iya, ini. masih diawasi banget ya Mama ya. Iya. Masih belum lah ya, belum Hmm. belum mandiri. Baik. Nah, ini Mbak Adiba nih, menurut Mbak Adiba, caranya Mbak Adiba sendiri nih agar tetap fokus belajar tapi juga kegiatan di luar sekolahnya tetap jalan tuh gimana? Kalau Mbak Adiba nih, gimana Mbak Adiba? Karena kan apa ya, kadang itu jarang ya Maya yang kita itu bisa menyeimbangkan keduanya gitu. Gimana menurutnya Mbak Adiba? Gimana? Kalau di sekolah, Ya. Kalau di sekolah tetap memperhatikan apa yang guru diajarkan. Yang disampaikan guru gitu Ya, ya. Tapi membagi waktunya dengan kegiatan yang di luar aman berarti ya. aman. Pernah capek nggak Mbak Adiba? Pernah. Capek banget ya pasti ya.
Kadang soalnya kan dulu ya Ma ya, kita kan kelas 1 bareng ya Mama ya, kelas satunya ini pagi hari itu sudah latihan gitu kan Mas. Setelah itu masuk gitu kan, gimana caranya Mbak Adiba agar tetap fit gitu kan, pagi kan pasti masih dingin, airnya nggak mungkin anget ya Ma ya? Hangat apa dingin ya Ma? Tergantung ini sih. Kalau latihannya di kolam indoor itu Ya, pasti airnya dingin. hangat. Tapi Oh dingin. saat anak sudah mulai warming up itu dia otomatis hangat kata. Oh begitu. Nah, Oh tapi jadi nggak, kalau pas di outdoor, biasanya dia rata-rata kolamnya sih hangat kan karena menyimpan ini dari ya langsung kena sebelum. panas matahari juga ya Mama Iya ya. betul. Oh gitu. Iya soalnya kadang saya juga membayangkan anak pagi-pagi sudah latihan ya Ma ya. Langsung setelah latihan berangkat Berangkat sekolah. sekolah begitu. Wah luar biasa sekali Mbak Adiba. Terus misalkan nih Mbak Adiba, ada Mbak Adiba ini dihadapkan situasi tertentu gitu ya. Misal di sekolah ada ulangan nih, ada sumatif. Tapi di luar sekolah juga Mbak Adiba ada latihan tuh, terus gimana Mbak Adiba? Gimana caranya supaya tetap bisa ikut sumatif, latihan juga tetap jalan begitu? Apa dipersiapkan dulu di rumah gitu? Gimana kalau Oh, Mbak Adiba sendiri? Gimana? Nggak apa-apa, nggak apa-apa diceritakan aja. Jadi kan nanti yang nonton tuh biar tahu, oh kesehariannya Mbak Adiba itu kayak gini. Gimana? ikut sumatifnya dulu. Oh ikut sumatif dulu, baru Iya, setelah itu latihan iya, gitu. Oh supaya tetap jalan dua-duanya, didahulukan sekolahnya begitu ya? iya. Iya, Masya Allah, baik. Sejauh yang Mbak Adiba pernah alami, kalau misalkan ada apa ya namanya, ada kegiatan-kegiatan yang berbarengan kayak gitu, tantangannya apa menurut Mbak Adiba? Tantangannya apa, nak? Kalau ujian kan biasanya pagi. Iya. Jadi ikut ujian dulu. Mm-mm. Kalau biasanya, kalau latihan biasanya di sore hari. Oh gitu. Iya, Tantangannya sendiri untuk Mbak Adiba, menurut Mbak Adiba apa? Kayak tantangannya membagi waktunya sulit kah? Atau ya capek gitu? Atau bagaimana menurut Mbak Adiba? sedikit capek. Sedikit apa banyak? Sedikit. Sedikit ya, sedikit ya. Lama-lama mungkin terbiasa ya Mama ya. Oke. Baik. Mbak Adiba tadi kan pernah Mbak Adiba bilang kalau misalkan suatu saat tuh pasti ya ada capeknya, ada jenuh nggak Mbak Adiba? Mungkin Apa? rutinitasnya kan sama-sama, iya bosan gitu. Pernah nggak Mbak Adiba merasakan hal yang seperti itu? Pernah. Pernah. Nah, bagaimana caranya Mbak Adiba untuk tetap oke nggak apa-apa, aku harus tetap semangat gitu. Bagaimana caranya? Kalau capek, Mbak Adiba ngapain? Gimana Mama makan seblak? Waduh, siapa nih sobat Purwasti yang suka makan seblak nih? Waduh, Rumah ini suka. teman. Gimana Mbak Adiba? Kalau lagi bosen Iya, kayak hari Sabtu gitu kan ada latihan pagi. iya. Biasanya minta dianterin ke rumah teman buat main. Oh, main dulu gitu. Iya, Terus tapi nanti tetap latihan. ya. Oke, jadi mungkin supaya apa ya, supaya membuat nggak bosen lagi itu main dulu ya, Ma, diselingi dengan main begitu ya. Baik. Nah, untuk Mama nih, bagaimana sih cara Mama membantu Mbak Adiba untuk mengatur waktu antara belajar dan juga latihan di luar, latihan renang dan sebagainya? Kalau dari kami orang tua biasanya itu kita ajarkan untuk sedikit manajemen waktu ya. Iya, Kapan dia harus belajar, kapan dia harus latihan. Biasanya kan memang kita ini sih kita apa ya kalau kita pas kita sounding ya ke anak-anak iya, itu kita sampaikan kalau prioritas utama itu sama-sama mempunyai prioritas ya iya. dua-duanya baik secara akademik maupun non akademik. Jadi
Pagi kalau memang tidak ada lomba itu kita fokuskan untuk di sekolahnya Di dulu. sekolah gitu ya, Mama. Nanti setelahnya baru kita antar untuk tempat latihan. Nah, cuman kalau memang pas berbarengan dengan lomba dan harus keluar kota, mau tidak mau ya Iya, jadi harus sekolahnya izin dulu ya, Mama diizinkan ya. dulu. Iya. Tapi sejauh yang saya tahu sih, Mama ya, memang Mbak Adiba ini alhamdulillah tetap bisa mengikuti ya Mama ya, walaupun ya mungkin beberapa kali harus izin karena memang mungkin kebutuhannya di luar kota ya Mama ya. Iya. Jadi kan harus izinnya lumayan butuh waktu begitu ya Mama ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini pelajarannya aman ya semuanya ya. Aman. Aman, alhamdulillah. Baik Mama, mungkin Mama bisa membagikan tips gitu ya Ma, untuk memotivasi Mbak Adiba kalau misalkan namanya anak juga pasti bosan, jenuh, capek gitu. Mungkin kayak udah nggak mau ikut lagi. Pernah nggak Ma kayak gitu Ma? Oh, pasti ada jenuhnya ya. Iya, Kadang dari semuanya itu, dari ketiganya itu, iya. baik kakak maupun Adiba, itu pasti dia ada titik jenuhnya. Biasanya kayak kemarin gitu kan sempat merasa capek kan dia. Ya, terus kita apa ya, kalau ini bicara secara personal dari hati ke hati, kita tutup sama rata dengan mereka, terus kita kasih gambaran fokusnya mau di apa, kan kita sampaikan akademika ataukah Non di akademik. keduanya, baik akademik maupun non akademik. Terus kita kasih gambaran kakak-kakaknya yang sudah berprestasi, terus hasilnya itu seperti apa. Kalau memang mau fokus di non akademiknya ya harus ini sih, memang kan harus, kalau kita kan di renang kan olahraganya terukur ya. Iya, betul Secara nggak banget Ma. langsung tuh kita menghindari latihan 1-2 hari itu sudah Sudah ketinggalan gitu sangat ya Ma ya? berpengaruh kan Oh ke iya, ininya anak-anak gitu. oh Kalau untuk gitu. motivasinya ya kita kasih ini aja, kita kasih contoh kalau kakaknya yang seperti ini, dia di akademik juga oke, di non akademiknya juga oke. Oke. Terus kan ada kakak kakak apa ya, kalau di klub seniornya gitu, Oke, seniornya. dia akademiknya di UNESA, Oh di UNESA, iya. keterima di UNESA, dan sekarang itu dapat beasiswa untuk belajar di Perancis selama 1 tahun. Wow, luar biasa sekali sampai ada yang dapat beasiswa juga ya, Iya, Ma ya. untuk di Wow. apa, di kakak satu klubnya dia itu. Nah, Iya, di seniornya. itu kami berikan sebagai motivasi ke anak-anak Iya, bahwa akademik dan non akademik itu bisa seimbang kok ya. berjalan beriringan selama kita bisa memanage dan mengatur ini. Waktu. Iya, begitu ya Mbak Adiba ya. Berarti selama kita bisa membagi waktu, insya Allah keduanya bisa berjalan dengan bersamaan begitu Inggih, ya. insyaallah. Insya Allah. Wah, keren banget ya Ma ya sampai dapat beasiswa sekolah di luar negeri selama 1 tahun Satu ya Ma ya. tahun Wow. belajar di Prancis dari World Aquatic untuk Wow, kakak keren. seniornya. Dan Keren banget. untuk kakaknya yang nomor 1 kemarin, Iya, alhamdulillah di apa? Di Porprov di Porprov juga. kemarin dapat 2 perunggu. Satu Wow, di Masya Allah. 1.500, satunya di open water swimming 5K, 5 kilo. 5 kilo. Iya. Wow. Masya Allah, keren banget ya kakak. Umur berapa mah kalau yang kakak pertama? Kalau umurnya baru 16 tahun. 16. Wow, ini Mbak Adiba nih habis ini juga ya. Nyusul nih Mas. Soalnya Amin, amin. selama ini kan memang kayak terus ya Maya selalu ikut apa namanya Iya, pertandingan ya Mama ya, iya, perlombaan ini seperti insya ini Allah ya. hampir tiap bulan ya. Masya Allah.
Aduh, ini peran orang tua sangat-sangat besar ya Mama ya, Iya. dalam ya memotivasi, mengantar, menguatkan juga kalau misalkan ada lelahnya, ada kayak mungkin pernah Bosen. pesimis nggak sih Mbak Adiba sejauh ini? Pernah nggak? Pesimis itu Eh, kayak, aduh kayaknya aku nggak bisa bisa deh nggak ini gitu? gitu. Pernah nggak? Enggak. Sejauh ini selalu optimis ya. Harus optimis ya Mbak Adiba ya. Keren banget, Masya Allah. Kemudian Mama, pernah nggak sih Mama itu mengalami perbedaan pendapat dengan Mbak Adiba? Misal kayak Mbak Adiba ini lagi nggak mau latihan gitu, tapi Mama nggak apa-apa, ayo gitu. Pernah nggak Mama ada perbedaan pendapat seperti itu? Gimana gimana Mbak? Setiap hari. Setiap hari. Kenapa Mbak Adiba? Apakah Mbak Adiba tidak ingin? Agak-agak. Oh, mungkin lagi capek ya Mama Ya ya. mungkin capek. Iya. Kadang kan kalau pas ada ini sih, terutama kalau ada temennya yang pulang sekolah, kadang ikut kita gitu kan. Jadi dia pas waktu mau berangkat latihan itu agak ya gitulah, Gitu agak agak-agak mager ya. aras-arasan kan Iya. kalau ininya soalnya kan masih ada temennya. Tapi kan ya udah itu tadi saya kembalikan, kamu maunya berprestasi atau Iya. enggak kan gitu. Ya Gitu. kalau mau berprestasi ya memang ibaratnya kan kita bersakit-sakit dahulu ya Iya, untuk betul betul Mama, setuju hari banget. kemudian. Iya, Kalau betul itu saya sekali. kembalikan lagi karena seperti itu ya. Iya, memang harus ada yang dikorbankan ya Mama ya. Mungkin Iya, waktu sih Mama ya, iya waktu, kebanyakan tenaga waktu. gitu ya. Tapi nanti percaya deh Mbak Adiba, pasti Mbak Adiba akan memetik buah hasil usahanya Mbak Adiba selama ini. Seneng banget kan kalau misalnya kayak kemarin dapat apa aja tuh sudahan medali sudah berkalung-kalung gitu Mama. Ya Allah banyak banget Mbak Adiba, keren banget. Menurut Mama sih nilai atau sikap apa sih yang harus dimiliki seorang anak kalau misalkan anak itu kepingin terus apa ya, terus meningkat lah prestasinya begitu Mama. Sebenarnya kalau di kami tekankan ke anak-anak itu terutama itu disiplin, Mas. Disiplin ya. Disiplin dan manajemen waktunya ya. Sudah kuncinya sebenarnya dari dua itu. Kalau kita disiplin, otomatis yang lainnya itu akan Mengikuti. mengikuti. Kalau kita nggak disiplin, ya pasti akan berulang. Kita harus selalu mengingatkan sih, memang dengan usia anak yang belum apa ya kalau kita bilang, kalau untuk Adiba ya, kalau untuk kakaknya kan sudah kita ini gitu. Kalau untuk Adiba kan mungkin masih belum memahami secara ini, tapi kami sebagai orang tua itu berusaha menerapkan disiplin ke mereka, terutama ke Mbak Adiba, dimulai dari dini. Iya, betul-betul dari dini sekali. Soalnya kalau pada saat lomba itu kan ada masa orang tua tidak boleh ikut campur ya. Oke. Iya, Berapa jadi waktu dalam lamanya? artian itu harus dengan tim. Oh, begitu. Kalau anak-anak nggak disiplin waktu dengan tim, baik itu di manajemen waktu, terus disiplin kayak dengan barangnya sendiri, Iya. ya itu kan ya sangat-sangat Berapa lama Mama kayak gitu tuh? Yang harus fokus dengan timnya, maksudnya orang tua tidak ada di dalamnya itu gimana? tergantung. Kalau kayak seperti kemarin Jatim Open itu 4 hari ya. 4 hari. Oke. Uh, Kami sebagai orang tua itu hanya memantau. Memantau saja ya Iya, Mama. memantau saja. Kita tidak boleh masuk ke areanya atlet. Benar-benar harus steril ya Mama Iya, ya, harus steril untuk sekali. kalau kan kadang event-event resmi ya kayak Iya. Jatim Open itu kan sifatnya nasional, terus kalau Kejurda itu kan untuk area Jawa Timur. Iya. Cuma untuk Jatim Open sama Kejurda dia naik naik KU. Oh gitu. Iya, Kenapa kan Mama dia kok bisa masih gitu? KU 5 ya. KU 5 itu Oke. kan 2016, 17 ke Oh bawah. iya, kelompok usianya ya, Ma Iya, ya? kelompok usianya. Kalau kan nggak ada nih.
soalnya kalau untuk KU5. Kalau untuk Oke. event resmi kan mulai KU4 itu jadi usia 2014, 15. Jadi dia Oke. naik naik Oh ke naik, atas. boleh ya Mama ya? Boleh kan Boleh ya. kalau di kami itu untuk ini sih, untuk catatan waktu biar dia Oh, punya oke. database secara nasional. Ya, jadi bukan bukan yang utama kelompok usianya ya Maya, tapi ya itu untuk catatan Iya, waktu. untuk catatan waktu. Kalau di renang kan memang ininya kan dari best time ya. Oke. Kalau medali juara itu bonus. Bonusnya ya Mama ya. Baik, baik. Mama dari pengalaman Mama mendampingi Mbak Adiba nih pelajaran berharga apa sih yang Mama dapatkan apa namanya mengenai peran orang tua dalam mendampingi membersamai perkembangan anak gitu. Mendampingi anak dalam berkembang. Kalau dari kami sebagai orang tua itu sebagai support system paling utama untuk anak-anak ya. Iya. Kita berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak, terus dengan semuanya ya, baik secara finansial, emosional, Iya, terus betul waktu sekali. kami juga alhamdulillah kalau semuanya berjalan beriringan itu anak-anak juga nyaman dan mereka bisa memberikan prestasi Iya. yang terbaik buat diri mereka sendiri terutama untuk melawan dirinya sendiri. Betul, betul, betul. Terus Melawan ya. untuk kami sebagai orang tua, klub juga dan sekolah juga. Iya. Jadi kalau dari kami memang support system orang tua itu Nomor satu ya Mama. paling Iya. paling utama. Betul. Mama, setuju nggak Mama itu kalau misalkan ada statement bahwa orang tua itu harus meluangkan waktu Mama untuk anak-anak memang ya. Di tengah-tengah kesibukan ya memang ya Mama ya, tapi ya minimal adalah waktu untuk anak yang benar-benar kita apa namanya menanyai apa hari ini keluh kesahnya anak-anak hari ini tuh menurut Mama betul nggak yang seperti itu? Memang Harus ya Mama ya. harus ya Mas. Kadang kan kalau dari kami anak-anak kami kan kebetulan mereka semua kan di kegiatan yang sama ya. Iya. Jadi kadang kalau mereka jenuh itu ya sudah kami sebagai orang tua itu mencoba posisikan di posisi mereka, terus kami duduk sama rata dengan mereka, terus berbicara maunya gimana, seperti apa. Kami sebagai orang tua berusaha meluangkan waktu, terus kayak berangkat, mengantar sekolah, pulang sekolah jemput untuk latihan. Itu kami kami berdua itu selalu berusaha mendampingi anak-anak dan tidak lepas pengawasan. Betul Biarpun ya. anak-anak latihan itu kita masih memantau dari tribun kolam ya. Jadi memang Oke. benar-benar nggak kita lepas karena berkaca dari ada beberapa seniornya di saat mereka itu sudah taruhlah SMA gitu ya. Iya. Nah, mereka kan fase-fasenya ini ya. Sama orang tua itu dilepas, Mas. Oke. Tanpa oke kamu latihan ke kolam sendiri tapi tanpa pengawasan. Imbasnya juga cukup signifikan. Jadi oke anak ini bilangnya ke orang tua itu latihan. Oh gitu, tapi ternyata Tapi tidak. dia nggak datang ke Oh, kolam. oke. 1, 2 mungkin nggak terpantau, akhirnya lama-lama terpantau kan gitu. Ya cuman jadi kami sebagai orang tua berusaha mendampingi anak-anak itu salah satu dari kami ya tadi Tetap ya, memantau tetap anak-anak mengawasi. latihan dan sebisa mungkin mendampingi anak-anak di saat lomba. Biarpun itu kakaknya sudah masuk SMA, tapi salah satu dari kami itu Selalu ikut selalu ya berusaha Mama ya. membersamai mereka. Iya, Masya Allah. Iya memang apa rasanya berbeda ya Mbak Adiba ya kalau diantar sama tidak diantar. Betulkah Mbak Adiba? Selama ini tapi
selalu didampingi ya nak ya? Iya, Yang paling jauh sudah kemana ini Mbak Adiba ini renangnya? Ikut eventnya gimana? Gimana Mbak Adiba? di Semarang. Di Semarang. Boleh dekat sedikit sayang? Iya. Nah, di Semarang ya? Iya, Wow, paling dekat nih. Nanti kemana lagi nih? Bulan ini sudah ada event kah, Mama? Nanti November itu ada 2 November di mana, Mbak Adiba? rencana di kabupaten sama di kota. Di kota Malang. Malang, di Malang ya. Semangat ya Mbak Adiba ya. Semoga lancar, sehat-sehat ya. Baik Mama, jika melihat perjalanannya Mbak Adiba sejauh ini ya Mama ya, hal apa sih yang paling membuat Mama bangga terhadap usaha maupun pencapaiannya Mbak Adiba? Kalau selama ini kami sebagai orang tua, eee, tidak menuntut ke Mbak Adiba atau kakak-kakaknya tuh, kamu harus yang seperti saya sampaikan tadi, medali dan medali Iya. kan. Tapi kami sebagai orang tua, dengan kamu memecahkan best time-mu sendiri di setiap event lomba yang kamu ikut itu sudah kebanggaan tersendiri. Jadi Eee, tidak ah ini ya maksudnya kayak medali adalah ya bonus eee, begitu ya medali Mama ya? itu bonus di samping kerja keras mereka selama Iya. latihan. Yang paling penting, poin utamanya adalah dia memecahkan limit waktunya atau best time-nya dari event yang sebelumnya. Eventnya sebelumnya. Iya. Yang penting prosesnya berarti ya Mbak Adiba ya, bukan hasilnya ya. Iya, betul sekali. Pertanyaan terakhir nih Mama, apa sih harapan terbesar Mama untuk Mbak Adiba agar tetap tetap bersinar gitu prestasinya nih Masya Allah. Apa mah harapan Kalau terbesarnya? harapan kami sebagai orang tua, dia tetap bisa berprestasi baik secara akademik maupun non akademik, berjalan beriringan. Mungkin memang nanti pada saatnya itu ada salah satu yang sedikit dikorbankan. Iya, betul sekali Mama. Iya. Salah satu mungkin sedikit ada yang dikorbankan, tapi sebisa mungkin bagi kami itu semua berjalan beriringan. Begitu ya. Iya. Kalau Mbak Adiba sendiri harapannya Mbak Adiba ke depannya apa? Gila, ini harapannya Mbak Adiba itu kan tadi harapannya Mama bisa berjalan beriringan antara prestasi di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, kalau harapannya Mbak Adiba sendiri apa? Apa nak? Ingin apa begitu nanti ke depannya? Juara apa? On. SEA Games. Gimana? Kepingin SEA Games? Nggak apa-apa biar ini bisa jadi contoh untuk teman-teman yang lain. Mungkin jadi motivasi untuk adik kelasnya Mbak Adiba. Apa kira-kira harapannya Mbak Adiba? iya. Gimana? Pengen apa? Pengen kayak di, iya. Siapa itu nak? Seniornya ya. Oh seniornya yang tadi. Sama beasiswa ke Prancis. Oke, berarti Mbak Adiba kepingin dapat beasiswa. Ya. Begitu ya. Harus apa berarti? Fokus sama disiplin. Oke, fokus dan disiplin adalah kunci dari kesuksesan. Betul ya Mbak Adiba ya? Wah, keren banget. Baik, Mama terima kasih banyak, Mbak Adiba terima kasih. Semoga sukses selalu dan semoga semua murid di SDN Purwantoro 1 bisa semakin bersinar dan berprestasi seperti Mbak Adiba. Semangat ya Mbak Adiba, semoga event di bulan Novembernya nanti lancar. Amin. Mama juga semoga sehat terus. Kadang kan orang tua juga ya harus membagi waktu antara pekerjaan di rumah, kemudian juga harus
mendampingi Ananda. Jadi kan itu luar biasa sekali effortnya begitu ya Mbak Adiba. Semoga semuanya sehat dan terus berprestasi. Terima kasih Mbak Adiba, ini sama Mama nanti closing kita bilang bareng ya. Kalau Budila habis ngomong Purwastu Talks, nanti berdua bilang inspirasi di setiap cerita. Begitu ya. Oke, nanti kita deketan Mbak Adiba, mic-nya sama Mama. Ya. Oke. Terima kasih untuk Sobat Purwastu sudah mau mendengarkan cerita dari Mbak Adiba maupun dari Mama, sharing pengalaman, sharing ilmu. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di Purwastu Talks, inspirasi di setiap cerita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.